Selamat malam, kembali lagi sama saya Samudra. Di malam hari ini kita akan sedikit aja merubah tentang podcast kita kemarin. Di malam hari ini karena request dari teman-teman yang udah DM ke Instagram, ada sebuah cerita tentang horor. Jadi cerita malam ini tuh cerita real dari aku yang pernah aku alamin. Mungkin masih 1 tahun kemarin, masih ingat banget dan masih sangat hangat di ingatan. Jadi gini, ceritanya aku bareng tim airsoft satu klub, kita ngadain yang namanya fun camp. Nah, di acara fun camp itu niatnya kan ya namanya juga fun camp ya kan. Niatnya kita mau senang-senang having fun di sana. Terus kita bingung cari-cari tempat buat bisa ngadain fun camp yang enak tuh di mana. Nah, itu setahun yang lalu, jadi sebelum wabah ini menyebar, bahkan jauh dari wabah ini. Jadi setelah kita cari-cari, kita rundingan, terus ada teman yang nyaranin di Bantaran. Nah, mungkin untuk orang-orang Blitar sendiri sudah paham Bantaran itu di mana ya kan. Emang biasanya buat tempat fun camp sama tempat-tempat buat kemah ya kan. Biasanya tuh anak-anak sekolah kalau ada kemah dari sekolahan tuh biasanya di Bantaran. Nah, Bantaran yang kita kenal itu biasanya di sebuah lapangan yang lebar di atas perkebunan. Tapi entah kenapa waktu itu setelah kita memang benar-benar ACC, oke kita ke Bantaran. Toh untuk malam hari emang cuacanya tuh dingin-dingin gimana gitu, memang itu yang kita cari ya kan. Ternyata setelah kita persiapin semua surat izinnya, kita udah ngobrol sama pemilik pabriknya, ternyata di lapangan Bantaran itu kita nggak bisa make karena ada kebutuhan dari si pemilik pabrik. Mungkin ada pertemuan yang mau dipakai lah, atau intinya lapangan yang biasanya dipakai fun camp atau perkemahan tuh nggak bisa gitu loh. uh, Mulai dari situ kita coba mikir, ya udahlah, ntar aja, kita turun aja. Nah, sekarang kan Bantaran jadi 2 jalur nih, jadi 2 jalur, yang jalur lama sama jalur baru. Kalau jalur baru kan kita lewat bawah tuh, kita lewat aspal yang baru. Kalau jalur lama kan sekarang kemungkinan udah ditutup karena jalurnya sendiri mungkin aspalnya udah jelek. Nah, dulu tuh di jalur lama ternyata ada sejenis apa ya, rest area. Ya, ada rest area. Nah, di belakang rest area tuh ternyata ada tempat yang lumayan, ya lumayan lah, meskipun gak landai-landai banget kayak lapangan, tapi menurut kita ini cukup lah, ini cukup buat kita ngadain fun camp. Toh besoknya kita mau main airsoft tuh masih bisa tempatnya. Jadi di atas dikit tuh udah tempat itu ada kebun jeruknya. Jadi esok paginya kita niatnya main di situ aja lah. Jadi cukup. Nah, setelah itu kita cek ke sana, kita lihat-lihat, oke, ini oke lah. Coba tanya, bisa nggak situ dipakai? Ternyata bisa. Toh itu memang tempatnya nggak pernah dipakai gitu loh. Nah, setelah kita nyoba, kita ACC, dari pihak Bantaran pun ACC. Nah, itu habis kita pulang, kita turun kan ada pos satpam tuh, ada pos satpam, dan ternyata satpamnya tuh tanya, jadi di mana mas pakai tempatnya? Di bawah pak, di dekatnya itu rest area. Si satpam biasa aja, nggak ada raut-raut muka yang aneh, emang biasa aja. Terus ya udah mas, kapan? Besok mungkin pak, malam minggu katanya. Oh ya udah mas, hati-hati. Cuman gitu aja kan, kita juga mungkin kan kalau ada orang ngomong hati-hati kan ya kita biasa aja ya kan, kita nggak pernah mikir yang aneh-aneh lah.
keesokan harinya kita berangkat tuh siang hari, kita bikin tenda, kita siapin semua. Oke. Mungkin ya fun camp biasalah, kita menikmati malam itu, kita sholat bareng dan lain-lain. Mungkin setelah sekitar jam berapa ya, kalau nggak salah itu sekitar jam 9 ke atas itu mulai ada yang aneh. Jadi gini, sekitar jam 9 ke atas tuh anak-anak masih rame kan, masih ngobrol-ngobrol lah. Nah mulai dari situ kok suasana dinginnya tuh udah beda. Nah dari situ kita udah mulai nih, yaudah udah malam lah, udah malam, tidur. Ya namanya sama anak-anak kan ya, sama anak-anak yang masih sekolah susah banget diomongin terus. Udah diingetin kok tempatnya nggak enak, udah tidur aja, besok lagi dilanjutin. Nah bisa tuh mungkin anak-anak masuk tenda tuh sekitar jam 10 bahkan 11-an lah. Terus 11-an itu tendaku tuh di atas, jadi ada kayak bukit, ya nggak bukit lah, mungkin cuman ketinggian 4 atau 5 meter dari tempat yang dipakai anak-anak fun camp. Jadi tendaku di atas. Di situ satu tenda aku bertiga, tenda sebelah ada cewek 2. Nah dari situ kita masih kontak-kontakan nih sama temen yang di bawah. Jadi pelatih yang di bawah situ kita masih kontak-kontak pakai HT. Habis itu kita udah masuk terus masih ngecekin anak-anak udah tidur apa belum, masih bercandaan sama teman-teman. Kita samperin satu-satu, tidur. Di situ nah mulai kita masuk tenda mungkin sekitar jam 12 ke atas itu mulai ada, kayaknya ada yang salah gitu loh. Entah siapa atau hewan apa, kita itu mulai dapat gangguan. Nah tenda, kalian kan tahu tenda parasit, dari kain parasit itu kalau disentuh atau ditarik pakai sejenis kuku kan kedengeran gesekannya seret gitu. Itu tuh kayaknya bagian belakang tenda tuh full, kayak digesek full seret. Nah setelah itu kita kan niatnya udah tidur, kita niatnya mau tidur gitu kan. Habis denger itu anak-anak tuh yang niatnya merem tiba-tiba melek. Terus temen yang paling pinggir tuh coba bangunin temen-temen lah, ada yang denger gak, kan dia yang memang paling pinggir gitu loh, jadi dia yang paling denger pertama kali. Setelah itu mulai ada barang jatuh itu mungkin selang 15 menit atau 30 menit setelah kejadian pertama. Nah setelah kejadian pertama tuh kita masih ngobrol gitu loh, wah apaan nih kan kayak masih coba-coba cari tahu lah. Habis itu kejadian selanjutnya tuh selang beberapa menit, mungkin 30 menitan lah, kita mau coba tidur lagi, tiba-tiba kayak ada barang jatuh di belakang tenda tuh, brak. Itu kayak apa ya, kayak kelapa mungkin, tapi besar banget. Jadi jatuhnya tuh boom, itu bener-bener pas di belakang tenda banget. Jadi jatuhnya tuh seakan-akan barang yang gede jatuh. Nah itu padahal anak-anak udah nyoba tenangin diri. Mungkin ada beberapa teman di tenda tuh kan 3 orang, aku sama teman 2 itu mungkin udah, teman-teman yang 2 itu udah berusaha buat merem gitu loh. Ternyata ketika aku denger itu kan aku masih belum bisa tidur, aku coba bangunin teman-teman, ternyata teman-teman juga belum tidur gitu loh, cuman diem terus merem. Nah waktu itu aku pun gak berani bersuara, takutnya kan ganggu teman-teman yang udah tidur. Aku senggol tuh pakai kaki, set. Ah ternyata respon, doh denger. Terus anak-anak bilang iya denger apa yang jatuh. Nah habis itu kita coba ngontak teman-teman yang di bawah. Mungkin teman-teman yang di bawah tuh kita bikinnya positive thinking. Mungkin teman-teman yang di bawah tuh udah pada tidur,
Apalagi si pelatih, mungkin kan dia besok niatnya mau bangun pagi, kontak pakai HT, masuk sih, masuk tapi nggak ada jawaban. Panggil lagi pakai HT, nggak ada jawaban. Oke lah, tidur aja. Terus anak-anak nyoba nenangin diri, ternyata nggak bisa. Emang wah parno anak-anak tuh, udah parno. Habis itu yaudahlah, buat nenangin diri kita niatnya sebat dulu, keluar dari tenda, sebat lah. Kita sebat, kita keluar dari tenda, kita dengerin musik. Itu bener-bener kayak gimana ya, nggak ada nggak ada suasana yang membangun lah waktu itu. Kita coba dengerin guyonan Jawa, itu pun nggak masuk ke otak. Jadi ketawanya kita tuh garing banget gitu loh. Hahaha, ya cuma sekedar gitu, garing banget. Setelah itu entah apa yang membuat telinga aku tuh bener-bener seakan-akan peka banget. Ada gitar di sebelah tenda, itu emang anak-anak bawa gitar gitu loh. Sekarang kalian coba logika, gimana caranya gitar di senar nomor 6 itu bisa bunyi tanpa kita sentuh? Sekuat apa angin bisa getarin senar nomor 6? Itu padahal senar paling gede, iya kan, senar paling gede. Jadi tiba-tiba senar enggak bunyi kayak kita petik sih, enggak deng, enggak sekencang itu, cuman samar-samar lah. Jadi waktu itu kan aku yang paling deket sama gitar. Tiba-tiba tuh kalau di telingaku itu kesannya kayak itu gamelan Jawa, kayak gongnya gamelan Jawa. Samar banget, tipis suaranya. Nah, aku tuh tanya ke teman-teman, denger gak sih? Ya emang kalau tempat itu sih nggak terlalu jauh dari perkampungan emangan, cuman ya mungkin naik motor nggak ada 5 menit udah nyampe perkampungan. Nah makanya kan aku positive thinking, loh kok ada gamelan, perasaan tadi nggak ada yang nikahan kan gitu. Terus kedua denger lagi, tipis, masih tipis banget. Nah yang ketiga tuh temanku yang ngadep aku tuh bilang, loh ini bukannya suara gitar nih, coba deh cek gitarnya. Aku cek, ya namanya pertama tuh mataku kan emang min nih, emang burem. Terus aku cek, deketin, oh senar nomor 6 nih. Nah waktu itu tuh tiba-tiba kita, wah mendadak suasana udah jadi absurd banget. Ya udahlah, masuk, aku langsung gitu. Kita udah berusaha, kita masuk tenda dengan, wah aku tuh parnonya kalau dari angka kalau persentase dari 0 sampai 100 tuh udah 80% banget gitu loh. Apalagi posisi aku deket gitar, ya kan. Wah parnonya minta ampun. Terus tiba-tiba kita udah berusaha merem, masih dengerin lagu di dalam tenda. Terus entah itu hewan apa yang bener-bener kita dengerin, itu kayak di deket tendanya anak-anak di bawah. Pertamanya tuh kalau aku yang mendefinisikan ya, kan aku pecinta satwa nih. Jadi kalau aku definisikan tuh kayak, kalau kalian pernah denger sih ketawanya hewan hyena yang di Afrika. Nah kayak gitu, kenceng banget. Itu kita bertiga, bahkan temen yang ada di tenda sebelah yang cewek-cewek itu denger gitu loh. Wah kita ini kan aku kan bertiga di tenda. Nah yang aku sama temanku satunya tuh kita sehobi gitu loh. Jadi loh, emang mungkin ada hewan itu di sini kan gitu, masih bertanya-tanya kita, bahkan dengar sampai 2 atau 4 kali lah. Nah setelah itu terus disusul lagi sama, kalau di Jawa tuh beruk. Aku definisikan tuh suaranya kayak beruk gede. Nah di situ kan panik, aku takutnya emang ada hewan yang berbahaya buat anak-anak gitu loh. Aku coba kontak lagi si Afif, temanku pelatih yang di bawah. Itu tuh nggak sama sekali direspon. Aku pakai center, dianya nggak respon. Kayaknya
emang berusaha buat tidurin anak-anak gitu loh. Aku kontak beberapa kali pakai HT tuh kayak nggak tembus gitu loh. Padahal itu bener-bener suara itu tuh bener-bener deket banget sama tenda anak-anak. Setelah itu kita pun baru bisa tidur setelah ada suara adzan. Jadi wah, parah banget itu. Bener-bener suaranya tuh kayak di belakang tenda, terus keras banget gitu loh. Bahkan kita yang ada di atas pun bisa dengar. Kita bisa tidur setelah adzan subuh, kita baru tidur. Setelah itu besok paginya aku coba tanya ke anak-anak, loh tadi malam ada yang denger gak? Tidur jam berapa kalian? Ada yang bilang jam 1 mas, jam 2. Dilihat dari atas tuh emang anak-anak tidur, lampunya udah mati, gak ada handphone yang klip lah di dalam tenda. Emang anak-anak tuh bercanda tapi di dalam tenda gitu loh, nggak pakai suara yang keras. Takutnya kalau mereka ceritanya keras-keras kan, aku sama pelatih yang lain kan datang marahin. Terus aku tanya, loh nggak ada suara ini, nggak ada suara itu, nggak ada yang dengar sama sekali, nggak ada yang dengar. Terus aku tanya temen pelatih yang di bawah tuh, gimana tadi malam kok aku kontak pakai HT kok nggak nyaut? Doh, aku tuh nyaut gitu loh. Kamu bilang gini kan, aku tuh bales loh, aku jawab. Sekarang kita di lapangan, anggap aja kita di lapangan, itu udah jelas lah, orang aku lihat tendanya dia aja bisa kok, masa HT nggak bisa tembus? Padahal dalam frekuensi yang sama gitu loh. Seakan-akan ada something yang nutupin jalur frekuensi kita. Terus yang paling bikin kesel tuh setelah kita udahan, yaudahlah udahan aja. Aku emang niatnya anak-anak kan sebenarnya 2 hari 3 malam, tapi setelah kejadian kayak gitu udah nggak enak hati nih anak-anak. Jadinya aku ajak 1 malam 1 hari, siangnya anak-anak aku ajakin pulang. Udah pulang aja, pulang ntar aja kalau moodku udah enak gitu. Anak-anak kan pada bertanya, loh kenapa mas, emang ada apa? Enggak, besok aja. Setelah itu kita pulangin anak-anak, semua udah pulang. Besoknya aku sama pelatih yang lain tuh balik lagi ke kantor. Terus yang paling bikin gua yang paling bikin aku greget tuh si satpam. Kampret nih orang. Dengan pedenya, setelah kita kelihatan masuk ke gerbangnya perusahaan, bilang gini, gimana mas? Udah pak, udah. Terus baru ngomong, mas maaf sebelumnya gini. Nah kak, ternyata dari ceritanya satpam tuh tempat tuh emang angker gitu loh. Kan kampret, nggak ngapain nggak ngomong dari awal pak. Ya untungnya aku sama anak-anak tuh nggak ada yang lihat-lihat, cuman ya sekedar itulah. Ini emang real kayak gitu. Itu pun ya gimana, aku pun ditanyain Pak Satpam, gimana mas, ada apa? Enggak ada pak, enggak ada, orang kita santai-santai aja di sana, enggak ada apapun. Oh ya udah mas, kalau gitu oke. Ya udah mas, kapan-kapan lagi main di sana mas. Oh, kalau di dalam hati, wah jancuk wong iki, cok matane. Wah, pokoknya hal yang terabsurd itu emang malah kata-katanya Pak Satpam. Ya di sana emang angker mas, kita nggak bisa ngomong dari kemarin, nanyain mas dulu gimana di sana. Wah, nggak jelas nih orang nih. Oke, gitu aja podcast malam ini. So buat kalian yang punya cerita-cerita yang bisa kita ceritain, silahkan kalian DM aja ke Instagram kita. Thank you yang udah dengerin, semoga terhibur dan semoga menambah mentalitas Anda terhadap mereka yang tidak terlihat. Begitu saja dari saya, Samudra. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Thank you for listening.